Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan rizki kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah pun mengijabah doa-doa kita sehingga Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan Allah terima dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, para ustadz dan sahabat-sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ayat ini, mencermatinya, mentadaburinya, kita melihat sebuah sistematika yang luar biasa. Yang pertama, ada landasannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ada program dan kemaslahatannya, kemanfaatannya. Kutiba alaikumusiyam. Yang ketiga, ada contoh model sejarahnya. Kama kutiba alladzina min qablikum. Dan yang keempat, ada tujuan, ada goalnya, yaitu la'allakum tattaqun. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, sebuah landasan, sebuah panggilan iman, sebuah tuntutan keislaman yang harus kita penuhi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bunyal Islam wala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Salah satunya adalah wa tasuma Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah berikan program kepada kita dengan kemanfaatannya, dengan kemaslahatannya, yaitu puasa asyam secara fisik. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah insya Allah akan sehat. Dalam hal ini peneliti Jepang telah meneliti puasa. Di dalam penelitian yang bernama autopagi ini, yaitu bahwasanya sel-sel yang hidup, sel-sel yang sehat, ketika seorang sedang berpuasa, maka sel-sel tadi memakan sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak, sel-sel kanker. Sehingga selama sebulan penuh kaum muslimin, orang beriman berpuasa, insya Allah akan sehat. Yang kedua, secara psikologis, Rasulullah juga bersabda, asyam nisfus sabar. Berpuasa
setengah dari kesabaran, mengajarkan kita bersabar, mengajarkan kita bertahan dan bertahan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, dengan imannya, dengan kesabarannya, dengan daya tahannya, dia mampu menghadapi kezaliman Israel, sehingga mampu bertahan menjaga tanah milik umat Islam dari kebrutalan musuh-musuh Islam, yaitu Israel laknatullah. Yang ketiga, Allah juga meminta kita melihat sejarah sebelum ini, sejarah sebelum kita kaum muslimin. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Ada puasa seorang solehah Maryam, yang berpuasanya bukan hanya makan minum, meniadakan makan minum, menghentikan makan minum, tetapi juga tidak berbicara kepada siapapun. Ada puasa Nabi Daud, ya, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka sepanjang tahun. Ini sebuah titian bahwasanya puasa adalah titian orang-orang soleh sejak dahulu. Sehingga kita diwajibkan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah, kita diminta mencontoh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah hasilnya, tujuannya. Allah arahkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah solusi bagi orang secara pribadi maupun secara sosial. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar, solusi dalam kehidupan, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Secara pribadi Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan rizki bagi kita semua ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara sosial, secara kemasyarakatan, secara berbangsa, bernegara, bahkan dunia, Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan takwa sebagai solusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah cabut keberkahan itu atas apa yang mereka lakukan. Untuk itu, solusi berbangsa dengan kembali kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah. Kita lakukan, kita dorong dengan berbagai hal, dengan berbicara agar bangsa ini bisa lebih baik dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang berkah dalam kehidupan kita semua. Demikian, mudah-mudahan dengan puasa ibadah Ramadan ini Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa secara pribadi maupun secara sosial. Dan insya Allah akan bukakan keberkahan kepada kita semua, khususnya bangsa dan negara Indonesia. Demikian, billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.